Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bedah buku kita insyaAllah. Beginilah mendidik atau seharusnya mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan masuk pada pagi ini materi pendidikan yang ketiga dari rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Puasa sebagaimana saya bahasakan di banyak pengajian teman-teman sekalian, jangan dianggap sebagai sebuah beban. Tapi puasa itu justru kalau bahasa supaya mudah difahami ya, itu servis badan. Jadi seperti kalau mobil, motor, ya kita masukkan ke bengkel, gimana sih dia pada saat habis diservis? Suaranya jadi halus, enak dipakai gitu ya. Maka seperti itu kurang lebih Ramadan itu servis badan. Setelah 11 bulan Bapak Ibu menggunakan badan ini non-stop. Ya kita makan pedas, manis, asin, panas, dingin, segala macam. Karena kita biasa di Indonesia, makan bakso panas, habis itu minum setelahnya es campur, dingin. Nah, itu udah biasa. Secara medis pun sebenarnya masalah ini. Giginya habis kena panas, kena dingin. Tapi kan kebiasaan kita pakai seperti itu misalnya. Atau mungkin kita tidak tahu makanan ini higienis atau tidak. Kita main beli di pinggir jalan, segala macam. Kita nggak tahu dia pakai air yang bersih kah atau enggak. Kan badan ini jadi butuh diservis, bercampur baur antara minyak yang berbahaya bagi tubuh atau kotoran atau bakteri. Nah puasa itu sebenarnya fungsinya untuk itu. Jadi kita stopin sekarang makan dan minum dari pagi sampai malam. Malam pun buka puasanya kita dianjurkan hikmah syar'inya tidak boleh banyak makan. Boleh makan tapi jangan kagetin. Dan Allah telah membuat kita pada saat buka puasa walaupun seharian nggak makan, kita nggak bisa makan banyak. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik makanan kalian pada saat berbuka adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur adalah kurma. Nabi nggak bilang daging, ayam kah, ikan. Nah, Nabi bilang kurma. Kok kenapa kurma gitu kan? Supaya kita terapi diri kita, fokus ke makanan-makanan yang sehat sekarang. Terutama kurma ini karena memang penelitian membuktikan satu butir kurma akan memenuhi 6% dari kebutuhan harian kita. Jadi kalau kita 6% ya, kalau kita makan kurang lebih 20 butir kurma itu, atau 15 butir sampai 20 butir, kita sudah penuh semua hajat kita seharian. Nah, kita rasa kalau kita buka puasa makan 3 butir kurma udah kenyang rasanya. Nah, memang dia sangat bermanfaat dan dia memenuhi kebutuhan kita. Semua kandungan yang dibutuhkan dalam bentuk nutrisi buat tubuh ada pada kurma. Itu saya pernah ikutin penelitiannya sendiri, disurvei oleh beberapa dokter, diantaranya ada Dr. Abdul Daim dari Mesir. Semoga Allah jaga. Beliau sering menyampaikan tentang keajaiban yang disebutkan dalam syariat, baik Al-Quran ataupun Sunnah, berhubungan dengan masalah kesehatan, karena dia dokter gitu. Jadi saya sering ikuti cuplikannya, dia jelaskan juga, dan ada surveinya, penelitiannya begini dan begitu, dan itu sangat bermanfaat. Sehingga Ramadan itu adalah bulan servis, tanda kutip ya, untuk membuat tubuh kita lagi siap dipakai 11 bulan ke depan. Rasa nggak teman-teman pada saat selesai Ramadan, pas Idul Fitri, terus kita bertamu ke rumah orang, seperti biasa kita silaturahim, baru makan sepiring, udah kenyang rasanya. Mungkin sebelum Ramadan, kita bertamu ke rumah orang, atau kita bahkan atur makan pagi, makan siang, makan malam, kadang-kadang masih lapar gitu. Karena memang tubuhnya itu atau perutnya sudah mulai diservis kembali. Ya, mungkin jadi bagus lagi, jangan dirusak. Karena memang itu penting untuk dijaga. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Karena selalu yang diisi itu terus. Secara medis pun kita malam dilarang makan misalnya. Supaya membiarkan tubuh itu mengelola makanan yang kita konsumsi dan minuman dari pagi sampai sore. Tapi kan kita sering kali di Indonesia ini makan malam. Makannya lagi nasi goreng. Ya. Dibawa di atas ranjang. Habis makan langsung tidur. Masalah semua pankreasnya dan segala macam ini akan jadi masalah. Subhanallah, puasa itu manfaatnya sangat besar gitu kan. Maka semestinya kita fahami ini akan ada manfaat buat kita selain daripada memang yang harus kita lebih titik beratkan keutamaannya, fadilahnya, keutamaan daripada puasa sendiri, dan banyak sekali keutamaan. Di antaranya akan kita sebutkan insyaallah dalam bahasan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu fahami dulu ini supaya mudah diajarkan kepada anak-anak.
Dan saya sudah bilang ya, usahakan ajar anak-anak puasa penuh, bukan puasa setengah hari. Karena nggak ada dalam Islam puasa setengah hari itu nggak ada. Kalau dia nggak kuat Ustaz, ya biarin dia buka puasa dan sampaikan hukum syar'inya. Berarti puasamu batal ya nak, nggak apa-apa. Jadi dia faham hukum. Ini turun temurun, nggak apa-apa nak puasa setengah hari. Semua anak-anak Indonesia puasa setengah hari. Dari mana hukum syar'inya ini? Kan gitu. Ajarin puasa sehari. Berikan motivasi, gitu kan? Kasih sahur yang cukup, buka puasa yang cukup. Banyak anak-anak SD TK puasa sehari full bisa, gitu kan? Anak saya praktikin, masya Allah nggak ada yang bolong gitu dalam sebulan. Mana dia gembira? Kadang-kadang orang tuanya ini tanda kutip menjadi setan manusia. Jangan nak, kamu nanti tidak bisa, tidak usah. Aneh betul. Ada di antara kerabat kami begitu, anaknya masya Allah puasa terus Senin Kamis. Ibunya yang datang, nak, kau nggak lapar? Nak, nanti nggak apa-apa. Jadi dia yang goda. Saya sampai bilang ini kenapa ibunya jadi setan dia nih. Mestinya ibunya yang nasihati gitu kan. Walaupun kami sambil bercanda di lingkungan keluarga gitu, tapi saya bilang seperti itu. Ya, anak ini masya Allah biarin support dia untuk ibadah gitu. Ini malah tidak digodain. Jadi berikan. Tapi kalau dia tidak tahan, ibu, ayah saya sudah nggak tahan, makan nak nggak apa-apa. Tapi ingat ya, puasamu batal loh hari ini. Gitu. Itu kan penjelasan hukum syariah yang benar. Jadi dia tahu orang kalau makan minum batal. Jangan dia tumbuh besar faham, oh kalau sampai jam 12 siang udah boleh makan. Jadi itu terekam di bawah alam sadarnya gitu. Dari mana kita tahu sampai besar dia tidak faham seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah puasa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya berpuasalah supaya kalian capai tingkat ketakwaan itu sendiri. Yaitu beberapa hari tertentu saja. Selama 12 bulan, 1 bulan saja. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ini keringanan atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa karena musafir atau sakit, maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya selain Ramadan. Dan bagi mereka yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Orang sudah tua sekali, udah nggak bisa lagi puasa, atau orang kena penyakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya, udah susah sekali gitu. Maka di situ dia boleh bayar dengan fidyah. Yaitu fidyah itu, maknanya fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Maksudnya dia berusaha tetap puasa. Dan puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Saksi bahasan kita adalah perintah Allah, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan bagi kalian puasa. Jadi supaya kita mau jalankan kewajiban ini, cintai dulu. Tahu dulu apa manfaatnya buat saya. Wajar itu. Saya bilang kalau Bapak Ibu mau termotivasi ibadah, cari tahu. Allah kasih apa sih kalau saya kerjakan ibadah ini? Misal kita mau rajin sholat, baca janji Allah di sholat itu. Supaya kita tahu, oh saya sholat ternyata dapat ini ya. Kan kita bahas di bab sholat. Bagaimana kalau di depan rumah seseorang terkadang ada sungai yang mengalir dengan deras. Kalian mandi 5 kali sehari. Ada kotoran di badannya? Kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW begitu perumpamaan 5 waktu sholat. Membersihkan dosa-dosa kalian. Oh ternyata saya dapat pembersihan dosa. Awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau baik maka baiklah semuanya. Beruntunglah dia, kalau buruk maka rugilah dia. Oh ternyata dapat itu. Seterusnya. Gitu ya. Semua ibadah begitu. Tidak ada ibadah teman-teman yang tidak ada janjinya. Allah kasih bahasa ceramahnya fadilah. Jadi cintai dulu ibadah itu, tahu apa yang kita dapatkan. Maka kita akan termotivasi untuk mengerjakan. Begitu juga kita pada saat motivasi kepada anak-anak kita. Kita harus mendahulukan janji Allah sebelum ancaman. Karena ada juga ancaman kan. Sekarang orang
puasa, kalau dia kerjakan dapat janji Allah. Kalau dia tinggalkan puasa dapat ancaman Allah kan gitu. Nah jangan mulai ancaman, jangan bilang kau kalau nggak sholat masuk neraka loh. Nah, dia sendiri belum tahu keutamaan sholat apa. Ya. Kau kalau tidak puasa nanti jadi keluar dari Islam, nanti begini dan begitu. Nah dia belum tahu keutamaan puasa apa. Dahulukan itu. Kita pun sendiri kalau memotivasi diri kita sering membaca keutamaan, walaupun berulang-ulang. Di antara keutamaan puasa disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari di jilid 4 halaman 222 dan Muslim nomor 760 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, yakin itu perintah Allah, dan ihtisab, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, mengejar target pahalanya itu, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kita dapat pembersihan dosa dengan puasa. Selain tadi adanya kesehatan ya. Juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari juga jilid 4 halaman 97, Muslim nomor 1079, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Bila datang bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Makna pintu-pintu surga dibuka adalah dibuka pendaftarannya. Karena kan kita belum bisa masuk sekarang ke surga. Jadi maksud dibuka adalah dibuka, ayo, siapa yang masuk surga, ayo daftar sekarang nih. Gitu. Mirip kalau diiklanin kita lewat di sebuah kampus mau kuliah di sana, ada pelang besar, spanduk, pendaftaran, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Gitu. Nah ini khusus Ramadan, 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, iklan resmi dari Allah. Siapa yang mau masuk surga, ayo ikuti programnya, puasa, sholat, dan seterusnya. Dan juga ditutup semua pintu neraka, bisa bermakna kata sebagian ulama adalah dihapus nama-nama orang dari api neraka. Karena ada hadis lain yang berbunyi, sesungguhnya di bulan Ramadan Allah menghapus nama-nama hamba dari api neraka. Artinya Bapak Ibu kalau berhasil dapat itu, tiket itu, tidak akan masuk neraka selamanya. Di Ramadan itu. Dan Nabi SAW mengatakan, dan itu terjadi setiap malam di malam-malam Ramadan. Itu makna pintu-pintu neraka ditutup, artinya akan dihapus. Karena kita semua ini, semua kita teman-teman, ada tempatnya di surga, ada tempatnya di neraka. Sampai nanti kita meninggal, baru ditentukan tempatnya kemana. Karena kan kita bisa meninggal dalam keadaan beriman, bisa meninggal dalam keadaan kafir. Ada orang luar biasa ibadahnya sampai terakhir murtad. Bisa saja. Ada orang pernah begitu. Dia jadi sahabat Nabi, bahkan penulis wahyu. Ahli ibadah. Murtad. Meninggal. Sampai waktu Nabi SAW lewat di depan 3 orang sahabat, salah satunya orang ini Nabi mengatakan, salah seorang dari kalian akan jadi penghuni neraka. Ya. Dan kalau tidak salah gigi gerahmnya akan lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, maka sahabat itu ternyata memang dia ditawarkan oleh Musailim al-Kadzdzab, orang yang mengaku nabi palsu di akhir hidupnya Nabi SAW. Dia ditawarkan untuk jadi menterinya lah istilahnya, jadi pengawalnya, dan dikasih apapun yang dia mau, dia terima. Maka dia berbohong, gitu kan? Dia mengatakan Muhammad Rasulullah, ya, juga Musailimah Rasulullah, supaya pengikutnya Musailimah tetap ada. Ini maksud neraka. Kita tidak tahu akhir hidupnya orang. Nah pada saat dia meninggal dalam keadaan beriman, dia masuk surganya. Pada saat dia meninggal dalam keadaan kufur, dia masuk ke dalam nerakanya. Kalau seseorang meninggal dalam keadaan banyak dosa, wa na'udzubillah, tidak sempat taubat, kalau dia harus masuk neraka, dia masuk nerakanya dulu, setelah bersih baru masuk ke dalam surganya. Gitu. Nah ada istilah penghapusan nama dari neraka. Karena kan kita semua punya tempat di neraka sekarang. Ramadan itu termasuk penghapusan nama. Jadi tidak ada nama lagi kita di sana. Tempat kita sudah nggak ada. Kita tinggal masuk ke dalam surga. Itu makna daripada salah satu makna, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan juga semua syaitan dibelenggu. Makna belenggu, leher, bagian leher diikat, bagian 2 tangan dan kaki juga diikat. Dibelenggu. Ini cara yang paling efektif membelenggu atau mengikat orang supaya tidak bisa bergerak. Kalau lehernya dipasang besi, diikat sama rantai, tangan kakinya diikat, sudah nggak bisa bergerak. Mau kemana dia? Kalau cuma tangan sama kaki, kepalanya masih bisa noleh sana sini. Ini nggak bisa lagi. Dibelenggu artinya tidak bisa bergerak. Tapi ingat, tetap masih bisa ngomong orang yang dibelenggu. Tetap masih bisa melihat.
Jadi kalau ada yang bilang, kok Ramadan Ustaz masih ada orang buat dosa? Ya iya, itu berarti nandakan kelemahan iman yang luar biasa. Karena syaitan nggak gunakan tangan sama kaki pun bisa goda dia gitu. Ya. Ada memang orang subhanallah sahibnya syaitan itu. Temannya syaitan. Syaitan nggak usah goda. Azan, dengar dia nggak sholat. Syaitan, oh ini memang CS saya. Teman. Jadi syaitan hanya goda orang yang mau sholat. Makanya kata Nabi SAW, kalau terdengar azan, syaitan lari. Sambil mengeluarkan angin, ya. Mencari tempat yang tidak terdengar azan. Kemudian dia akan kembali setelah itu antara azan iqamah untuk menggoda orang yang mau sholat. Yang nggak mau sholat nggak digoda lagi, sudah temannya syaitan. Kemudian kalau diiqamahkan sholat dia lari lagi. Setelah itu dia akan kembali menggoda orang yang sedang sholat. Memang yang digoda orang yang mau mengerjakan. Yang tidak mau sudah temannya syaitan. Di dunia berteman, di akhirat pun sama-sama di neraka. Naudzubillah. Nah di sini di belenggunya bermanfaat sekali bagi orang-orang yang beriman karena sudah tidak ada sama sekali bisikan lagi gangguan. Mereka akan semangat melakukan ibadah-ibadah. Makanya Ramadan banyak orang jadi baik, gitu kan? Seperti itulah. Hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka disebabkan hari tersebut sejauh 70 tahun. Riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 35, Muslim nomor 1153. Ini kalau hadis ini lebih umum ya. Masuk puasa Ramadan, masuk puasa wajib, masuk juga puasa sunnah. Puasa apapun yang teman-teman lakukan, kayak hari ini misalnya Anda puasa Kamis, Masya Allah, maka puasa ini juga sama. Sehari ini bisa menjauhkan dari api neraka 70 tahun. Asal dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau puasa sunnah, puasa wajib lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan ini ya. Tapi tadi kan hadis-hadis sebelumnya lebih fokus ke puasa Ramadan. Nah kalau ini lebih umum hadis yang baru kita bacakan. Kemudian hadis selanjutnya tentang keutamaan juga masalah puasa dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu ahadun minhu ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, di mana tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka pun berdiri, tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Ketika mereka telah memasukinya, lalu pintu ditutup, maka tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Hadis ini riwayat Bukhari jadi tempat halaman 95, Imam Muslim nomor 1152. Ya. Yang dimaksud dengan pintu khusus puasa, ini dirincikan dengan hadis yang lain ya. Jadi pernah Nabi SAW mengatakan, setiap amal itu ada pintunya. Sholat ada pintunya, namanya pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu puasa. Dan puasa disebutkan namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi hampir semua ibadah ini memang punya pintu-pintu gerbang. Di dalamnya itu ada kem-kem istana. Ada semacam komplek-komplek perumahan gitu kan, komplek istana. Nah, Abu Bakar sempat tanya, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Kata Nabi SAW, "Iya, dan aku berharap kau termasuk." Artinya kalau Bapak Ibu rutin jaga sholatnya, nggak pernah ada bolongnya, rutin puasa, utangnya pun kalau ada utang dibayar, rutin zakatnya, rutin jihadnya, maka kita punya istana di situ yang kita bisa setiap saat datang. Ya. Jadi di surga itu kita bisa punya banyak sekali istana. Ya, tergantung juga dengan amal-amal apa yang kita kerjakan. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Kata beliau, mulai menjelaskan setelah dalil-dalil tadi Al-Quran dan Sunnah, puasa adalah ibadah rohani dan jasmani. Secara rohani kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini ibadah Allah perintahkan. Tadi Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Ya, juga hadis Nabi SAW. Juga secara jasmani sudah kita jelaskan tadi di awal, bagaimana sehatnya orang yang puasa karena dia ya sudah menyervis dirinya, tanda kutip di sini, supaya jauh lebih sehat, ya, jauh lebih mengontrol makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan berpuasa
Seseorang atau seorang anak belajar berbuat ikhlas yang hakiki karena Allah Ta'ala dan merasa diawasi olehnya, oleh Allah di saat tersembunyi. Jadi ini poin perlu digarisbawahi, saya pernah berbagi itu, setiap kali bapak ibu didik anaknya, selalu bilang, Allah yang suruh, Allah yang larang. Jangan bilang, ayah marah ya, ibu marah ya kalau kau tidak puasa. Itu bukan pendidikan itu. Jadi kalau kita tidak ada, dia nggak lakukan. Ya. Tapi kalau kita bilang Allah, dan anak-anak itu masih dalam keadaan fitrah, dia udah langsung faham, connect sebenarnya. Connect itu. Ya. Saya bahasakan itu ke anak-anak saya berulang kali, saya dengar sendiri. Allah perdengarkan melalui lisan mereka, mereka mengatakan, ya Allah larang loh, Allah marah loh, nanti Allah nggak kasih, nanti begini dan begitu. Maka saya pernah ajarin sekali aja masalah sedekah, berbagi nak, ya, karena nanti Allah akan ganti. Orang yang sedekah itu dia akan diganti rezekinya oleh Allah. Itu saya dengar sendiri. Adik kakak anak saya membicarakan masalah itu. Nggak boleh pelit loh, nanti Allah ganti sedekah. Walaupun dia minta adiknya punya. Jadi puasa akan melatih ikhlas yang hakiki. Apalagi kalau kita tanamkan itu Allah yang perintahkan, maka dia menahan lapar, menahan haus karena Allah. Ini ikhlas yang hakiki. Di samping melatih keinginan seorang anak untuk menjauhi makan meskipun lapar, menjauhi minum meskipun haus, juga memperkuat kemampuan seorang anak untuk mengekang dorongan hawa nafsu dan keinginannya, serta membuat seorang anak terlatih untuk bersikap sabar dan kuat. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil secara ilmu dan kehidupan sosial dari puasa itu sendiri. Para sahabat ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi SAW, mereka pun ya, telah mendidik anak-anaknya untuk melakukan ibadah puasa. Segolongan kaum salaf seperti Ibnu Sirin, ini namanya Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, Az-Zuhri, juga nama orang, serta Imam Asy-Syafi'i, suka, ini sebenarnya julukan-julukan Az-Zuhri, Syafi'i ini julukan ya, nama-nama mereka tentunya ada. Kalau tidak salah Zuhri namanya Syihab ya. Kemudian Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ada nama. Suka menyuruh anak-anak berpuasa untuk melatih mereka bila mereka telah mampu melaksanakannya. Batasnya dari umur 7 tahun dan 10 tahun sebagaimana sholat. Sedangkan Ishaq membuat batasan bahwa batasnya dimulai ketika telah berumur 12 tahun. Namun Ahmad, maksudnya Imam Ahmad rahimahullah, dalam satu riwayat membuat batasan yaitu bila telah berumur 10 tahun. Artinya khilaf di antara ulama kapan kita mulai suruh puasa. Tapi kalau anak sudah mulai mau ikut 5 tahun, 6 tahun pun silahkan. Jadi kan, lakukan itu. Apalagi dia sendiri yang minta ya. Al-Auza'i berkata, bila seorang anak telah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut dengan tanpa terasa lemah, maka dia sudah mulai disuruh puasa. Ya. Tentu teman-teman kita kasih nutrisi yang cukup ya. Karena anak-anak memang jiwa konsumsi nutrisinya besar. Karena mereka sangat aktif. Bergerak, loncat, main gitu kan. Dan mereka tidak ada beban pikiran. Oh nanti kalau saya main nih haus gitu. Lapar. Dia nggak ada pekan itu. Maka kita cukupkan insya Allah dengan makan sahur yang cukup. Buka puasa yang cukup insya Allah bisa membantu mereka. Dan motivasi anak-anak itu lebih suka dimotivasi. Ya, tidak masalah kita untuk sementara karena mereka belum balik. Kalau nanti puasa sehari penuh ibu atau ayah kasih ini ya. Atau nanti akan kalau sebulan penuh akan dapat ini dan itu. Dan termasuk pendidikan anak yang baik teman-teman selalu hubungkan permintaan mereka dengan prestasi. Kalau dia minta motor, dia minta mobil, dia minta baju, dia minta apa saja dia minta. Oke, syaratnya. Coba store surah ini misalnya. Syaratnya kamu sholat 5 waktu di masjid. Syaratnya kamu puasa Ramadan sebulan penuh. Dan itu fasilitas masih bergantung pada orang tuanya. Kapan dia langgar, maka tidak dikasih itu. Ditahan. Sehingga dia selalu termotivasi untuk mengerjakan itu. Dan dikatakan salah satu ulama, ya, salah seorang ulama yang bermadzhab Maliki berkata, bila anak-anak telah mampu berpuasa, maka mereka harus disuruh puasa. Bila mereka berbuka sebelum waktunya tanpa udzur, maka mereka wajib mengqadha'nya. Ya, ini disebutkan atau dinukil dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, maksudnya Fathul Bari nama buku yang mensyarah menjelaskan lebih jauh tentang
kitab Sahih Bukhari. Dan di antara perhatian, jadi maksudnya dalam mazhab Malikiyah, sebagian ulama yang mengatakan kalau anak itu sudah mulai mampu puasa, kayak misalnya 10 tahun misalnya umurnya, kapan dia batal, misal dari 1 bulan dia nggak puasa 3 hari, wajibkan dia untuk membayar di luar Ramadan, supaya dia tahu hukum. Walaupun belum ada taklif, belum ada catatan dosa ataupun pahala buat dia gitu. Dan di antara perhatian para sahabat ridwanullah alaihim terhadap pengajaran puasa kepada anak-anak, mereka membuatkan mainan buat mereka saat mereka berpuasa agar mereka terhibur dengannya sehingga tidak merasakan lamanya siang hari. Jadi selama itu perbuatan-perbuatan mubah lakukan, gitu kan, supaya mereka tidak merasakan waktu yang berlalu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ar-Rubayyi' binti Muawwidh radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW mengirim seseorang pada pagi hari Ashura untuk pergi ke kampung-kampung orang Ansar seraya menyerukan, barang siapa pada pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa pada pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah pada sisa harinya itu. Maka setelah itu kami berpuasa dan membuat anak-anak berpuasa. Kami pun pergi ke masjid lalu kami buatkan mainan dari ihil. Yang dimaksud dengan ihin adalah, ada foto nomor 35, bulu. Bulu disatukan, dibuat seperti mainan supaya mereka tersibukkan dengan itu. Bila salah seorang di antara mereka ada yang menangis karena meminta makanan, kami pun memberikan makanan itu kepadanya hingga hari menjelang berbuka. Jadi cara bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, gitu kan. Yang dimaksud dengan potongan hadis pada hari Ashura 10 Muharram, ini kan puasa sunnah. Waktu awal diperintahkan umat Islam untuk puasa, Nabi SAW menggunakan sebuah cara atau menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang berpuasa, suruh mutar seseorang, siapa yang berpuasa hari ini, pas hari Ashura, dia niatkan puasanya Ashura. Siapa yang sudah terlanjur makan, karena ini awal turun syariat, maka tetap boleh dia niat puasa walaupun bukan di waktu subuh. Khusus di waktu itu saja. Jangan ditarik hukum ini kepada setiap puasa, gitu kan? Karena kita kan kalau sudah lewat waktu azan subuh, kita kalau makan lagi ya nggak boleh kecuali lupa. Tapi kalau awal disyariatkan ini, yang dimaksud dengan hadis ini kan Rasulullah SAW mengirim seseorang pada pagi hari Ashura, tanggal 10 Muharram, untuk pergi kampung-kampung orang Ansar seraya menyerukan, barang siapa yang pagi harinya dalam keadaan berpuasa maka sempurnakan puasanya, dan barang siapa pada pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, sudah sempat sarapan, maka berpuasa pada sisa harinya ini. Kenapa disuruh puasa? Karena itu hari pertama disyariatkan puasa itu. Makanya boleh orang langsung terapkan walaupun dia sudah makan pagi. Tapi ini tidak berlaku di puasa-puasa sekarang. Kayak zaman kita sekarang sudah tidak lagi karena sudah tersyariatkan, gitu kan. Tetap berlaku hukum-hukum yang berlaku dalam hadis-hadis yang sahih. Disuruh kita berhenti oleh Nabi SAW makan pada saat terdengar azan subuh. Dan saksi bahasan kita adalah bagaimana para sahabat mengajak anak-anak mereka untuk berpuasa dan disibukkan dengan permainan-permainan yang mubah. Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan komentar, dalam hadis tersebut terdapat hujjah tentang disyariatkannya melatih anak-anak berpuasa sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Karena anak-anak yang disebutkan dalam hadis ini belum sampai umurnya. Tentunya mereka bukan mukallaf dalam kurung orang yang dikenakan kewajiban. Namun hal itu dilakukan hanya untuk melatih saja. Ya, ini disebutkan juga dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari di jilid 5, halaman 104 dan 105. Para sahabat juga mengumpulkan anak-anaknya sambil berdoa kepada Allah Ta'ala ketika hendak berbuka. Karena mengharap ya, dikabulkan doa di waktu yang berkah lagi mustajab itu. Karena memang pada saat orang mau buka puasa itu diijabah doa. Maka latih anak-anak sekalian selain mereka puasa, ayo berdoa nak, sampaikan hajatmu. Atau kita perdengarkan bentuk doa dalam bahasa Indonesia misalnya, ya, karena kita di luar sholat bisa pakai bahasa Indonesia. Kita berdoa pada saat menjelang buka puasa, perdengarkan supaya anak tahu, oh ternyata kita harus minta ini dan minta itu. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka memiliki doa yang mustajab, ya, memiliki doa yang diijabah.
Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menjelang berbuka dia memanggil keluarganya dan anaknya lalu berdoa. Disebutkan oleh At-Tayalisi di nomor 2262, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 3907. Hadis tersebut adalah hadis yang dilemahkan oleh Albani tentunya. Tapi ini riwayat diangkat oleh penulis di sini untuk menekankan bahwasanya ada hadis-hadis yang sahih sebelumnya, riwayat yang disebutkan dalam Bukhari tadi tentang beberapa sahabat memanggil anaknya berdoa menjelang buka puasa. Jadi ini sebenarnya cuma penguatan saja. Sebab Sahih Bukhari sudah menjelaskan bolehnya mengajak anak-anak berbuka puasa atau berdoa pada saat buka puasa. Al-Kasani berkata dalam kitab Al-Bada'i, tidak mengapa anak kecil yang berakal melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, karena umur balik tidak menjadi syarat sahnya i'tikaf. Ya. Artinya mulai dilatih. Orang tuanya kalau pergi masjid akhir Ramadan, ya dia juga pergi, anaknya diajak, biasakan. Ya, seperti juga saya pernah bilang di majlis ta'lim ilmu seperti ini juga ajak anak-anak. Ya, Masya Allah, ikhwan dan akhwat yang mengajak ini sangat baik. Apalagi kalau sebelum masuk ta'lim berikan instruksi-instruksi. Kita mau ta'lim ya nak, nanti belajar ilmu agama, dengarkan, jangan sampai mengganggu orang, ambil ilmunya, ikhlaskan niat. Saya gitu kalau anak-anak saya ajak ke masjid. Jadi sementara ke masjid lagi naik motor, saya bilang itu. Kita mau ke masjid, rumahnya Allah, jangan ribut. Kita mau sholat, konsentrasi, jangan terpengaruh gitu kan. Walaupun kadang-kadang masih terpengaruh sama teman-temannya gitu. Ya. Kalau ada anak-anak di belakang lari-lari, dia korek-korekkan adik kakak gitu. Lagi nunjuk-nunjuk ke belakang, mau bermain juga gitu kan. Tapi karena mereka sudah kita ingatkan, alhamdulillah mereka bisa menjaga itu. Kata beliau, oleh karena itu sah seorang anak kecil yang sudah berakal melakukan i'tikaf, karena hal tersebut termasuk dalam ibadah dasar. Sebagaimana sah juga dia melakukan puasa sunnah. Dinukil dalam kitab Al-Bada'i, yang kitabnya Al-Kasani tadi, di jilid 2 halaman 442. Membiasakan anak untuk berpuasa meski bertahap mengandung faedah yang banyak. Karena orang yang masih masa mudanya, maka dia akan tumbuh dengan orang yang terbiasa mungkin ya. Dengan sesuatu di masa mudanya, dia akan tumbuh dengan kebiasaan itu. Oleh karena itu kami menyaksikan banyak orang yang tidak sanggup berpuasa. Ketika kami tanyakan perihal mereka, mereka menjawab, kami tidak dibiasakan untuk berpuasa. Karenanya puasa memberatkan kami. Meskipun puasa itu sebenarnya wajib atas mereka, bahkan termasuk rukun Islam. Ketidakmampuan mereka untuk berpuasa karena hasil pendidikan yang buruk. Tanda kutip, kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi sama semua ya. Sedekah, kalau kita tidak biasakan, sholat kita tidak biasakan, hadir majelis ilmu kita tidak biasakan, anak-anak nanti tidak suka. Kita biasakan itu, supaya mereka ikut. Ya. Mengajarkan anak berpuasa juga sebagai penjaga dari pemikiran-pemikiran buruk dan penjaga agar tidak terjatuh ke dalam lembah kehinaan dan kenistaan. Dengan puasa, seseorang mampu menjaga dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah, maka hendaknya berpuasa, sebab hal itu bisa menjaga ya, penekan atau menjadi penekan hawa nafsunya. Di sini kita lihat bagaimana puasa menjadi salah satu sarana yang paling efektif untuk menekan hawa nafsu. Ya, sehingga pada saat bergejolak untuk melakukan perbuatan haram, puasalah yang akan meredam itu. Karena umumnya kan hawa nafsu datang juga dari makanan dan minuman yang berlebihan. Baik, begitu saja. Insya Allah kami depan kita lanjutkan lagi dengan materi kita yang lain dan lanjutannya masalah haji insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.